Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel ini. Hari ini saya akan mencoba untuk memulai memprogram desain grafis menggunakan aplikasi untuk CNC. Untuk CNC sendiri kita menggunakan GRBL seperti ini ya. Ini sudah saya install. Ini bawaan dari ketika saya membeli CNC 3018. Ini modelnya seperti ini ya. Kemudian di sini untuk kontrol manual ya, manual. Contohnya ini untuk dia menuju sumbu depan belakang ya. Ini sumbu Z. Sumbu Z tempatnya maju mundur di depan kita, mendekati kita, menjauhi kita. Kemudian ini yang kanan kiri, ini adalah sumbu X ya. Ini X positif, ini X negatif ya. Kemudian ini untuk sumbu Z juga, sumbu Y. Sumbu Y ini naik dan turun. Sumbu Y. Ya, ini Y positif, ini Y negatif. Oke, jadi lengkap ini untuk 3 sumbu. Sementara ini untuk ketika kita mengembalikan pada posisi X0 Y0 ya, X0 Y0 ya. Ini Z0 ya, posisi Z0 ya, tepatnya di permukaan. Kemudian benda kerja yang sudah kita gambar nanti masuk di sini akan muncul ini X-nya itu rentangnya berapa sampai berapa ya. Benda kerja kita yang akan dilakukan oleh pahat itu dari berapa sampai berapa ya. Ini sangat penting sehingga jangan sampai kita benda kerjanya itu kurang dari X ya 1 dan X2 ini. Ya, ibaratnya ini panjangnya lah. Kemudian yang Y ini lebarnya, rentangnya dari berapa sampai berapa ya. Kemudian yang Z ini adalah kedalaman potongan, biasanya dimulai dari min berapa, misalkan min 0,05 atau min 0,02, 0,7, 0,6 ya, satuannya dalam mili. Kemudian sampai ketinggian berapa? Ketinggian di sini adalah ketinggian ketika dia mengangkat maksimal pahat itu untuk berganti ke tempat pahatan yang lain. Misalkan dari angka ke angka yang lain atau dari gambar satu ke gambar yang lain. Ini ya, jadi pastikan ini Z ini tidak lebih besar dari ketebalan plat yang kita gunakan. Oke ya, ini loh guys, ini loh XYZ ini adalah objek kita. Kemudian ketika kita mau memasukkan, ngambilnya dari mana? Ini dari sini, dari open. Terus kita akan masukkan misalnya gambar apa. Saya sudah punya gambar ini di sini. Ini klik all file biar nampak semua. Kemudian kita cari. Oh sebentar, enggak ada di situ ya.
Nah, ini misalnya saya mau gambar ini garis kedua. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau dari tampak horizontal. Nah, ini kalau dari atas. Ini untuk 3 dimensinya ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu ada kedalamannya ya. Kedalamannya berapa itu? Kedalamannya adalah ini. Z-nya min 0,005. Paling tinggi pahat itu pengangkat 6,350 mm. Sementara area kerja X itu dari 6,754 sampai 78,222 mm. Kemudian ini untuk lebarnya, kalau ini mungkin ya ini panjangnya, ini berarti lebarnya dari 5, atau titik 732 sampai 56,524. Nah, kemudian ketika dia sudah nampil di sini, ini berarti yang dikerjakan ya. Ini adalah layer ya, layer-layer yang dikerjakan oleh apa namanya? Nah, ini seperti ini. Bagian-bagian atau tahapan-tahapan pengerjaan. Kita geser. Nah, kita lihat apa saja. Nah, misalkan ini. Nah, ini ketika kita klik ini muncul warna seperti ini ya. Maka itulah yang dikerjakan oleh apa namanya? Pahat. Sementara yang di sini ini adalah putaran. Ya, RPM-nya ini berapa ya? Ini misalkan kita ganti 2000 ya, biasanya hanya ganti 2 ya. 2000 sama 1000. Kemudian ini ada tombol lain sebenarnya. Nah, ini saya perlebar. Bisa juga open diambil dari sini ya. Nah, ketika ini sudah terkoneksi dengan apa namanya? CNC-nya, maka di sini akan muncul ini tombol send di sini. Ini ya. Kita zoom. Nah, ini di sini ada open, ini membuka file yang akan kita apa namanya? File yang akan kita gambar atau desain, file desain maksudnya. File desain ya yang sudah jadi open. Reset ini untuk mengembalikan ketika selesai bekerja. Send ini dia mengirimkan kepada apa namanya? CNC untuk dipahat. Ini ada pause untuk dihentikan. Ini apa namanya? About ini untuk memberhentikan. Ya. Memberhentikan total ya. Kemudian nah, sekarang open ini bukan sembarangan gambar. Misalnya contoh, saya akan buka picture ya. Dari picture saya akan punya beberapa gambar di sini. Apakah gambar di sini itu bisa masuk ke sana? Kita coba lihat. Misalnya contoh ini. Ada misalnya saya ambil mana ya? Nah, ini Nuriska ya. Klik di sini. Ini kan JPG atau PNG. Nah, di sini tidak muncul. Tidak terdeteksi nih. Seperti itu. Jadi yang di open di sini bukanlah gambar-gambar JPG atau apa namanya? NPG ya. Yang seperti tadi ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, terus gambar seperti apa gitu kan? Kalau di sini di sini tadi saya tunjukkan lagi.
di sini ya PNG ini nggak bisa masuk. Ya, terus bagaimana caranya biar bisa masuk ke sana, bisa desain itu bisa dikerjakan. Nah, ini makanya saya akan berikan tutorial ini. Tentunya menggunakan aplikasi dulu. Ini kita close dulu ya. Kita close dulu. Ya, kita minimize saja. Kita menggunakan Ngraph ini ya. Tulisannya Ngraph ya. Ya. Kita menggunakan Ngraph, Ngraph gitu ya. Ini cari di internet ada nih Ngraph V168. Nah, ini kita akan ambil, ini kebetulan sudah ada gambarnya ya. Saya akan ambil gambar PNG tadi. Nah, dengan cara open bitmap. Nah, open bitmap, terus cari gambarnya tadi. Nah, misalnya gambar apa saja boleh ini. Nah, saya mau ngambil ini. Nih, PNG ya. Oke, kita tunggu. Maklum laptopnya sudah tua ini. Saya perlebar aja. Nah, kan. Nah, ini PNG tadi saya tampilkan di sini jadi muncul begitu. Nah, di sini kita akan setting. Ini sudah dalam milimeter ya. Kita cuma setting ini saja, yang penting itu. Setting yang pertama adalah ini. Setting terus ini ya. Settingan craft. Nah, ini nih. Atau ini Bit Angel. Nah, ini tentang sudut. Ini dari gambar ini kita bisa tahu ini sudut tentang pahat. Pahat ini kalau sudutnya makin besar seperti ini 60 derajat misalnya, maka nanti bentuk pahatannya lebar. Misalnya ini, jadi dia ini mahat ini tebal, lebar gitu loh. Ya, lebar. Ya, karena menggunakan 60 derajat alias ibaratnya seolah-olah kayak bendanya tumpul atau menggunakan pisau yang besar gitu. Tapi kalau misalkan ini kita ubah misalnya 30. Nah, nanti ini seolah-olah lebih runcing sehingga di sini pahatannya lebih kurus atau lebih kecil. Ya. Gitu, pahatannya lebih kecil. Gitu ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini yang paling penting nih. Kalau 0 ini maka dia tidak memahat tepat di permukaan itu. Maka kita harus mengubahnya dari min. Nah, ya. Atas bawahnya kita buat min. Kenapa? Supaya dia memasuki bidang permukaan atau memahat gitu ya. Maka min ke bawah. Ya, katakanlah y min ini ya. Ini saya buat misalkan berapa mili? 0,07 misalnya. Ya, gitu. Kisarannya 0,5, 0,7 ya. 0,1 juga bisa. Ya, saya buat 0,07 mm. Ya kan? Nah, kemudian kita close. Kalau sudah itu cukup itu saja. Untuk pemula ya. Sudah close. Kemudian ini kita V-curve klik ya. Seperti itu. Kemudian
klik calculate graph. Nah, jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita simpan. File, save. Nah, save G kode. Save di mana misalnya? Save-nya misalnya saya taruh di mana? Saya taruh di picture misalkan ya, di sini. Nah, Nuriska tak tulisin Nuriska 3. Nah, save. Oke. Udah, ini di close, tidak masalah. Nah, kemudian kita kembali ke sini, ke programnya, GRBL-nya. Kita akan memasukkan, langsung aja kita file open, atau boleh dari bawah, saya buat dari bawah ya. Open file. Terus keempat tadi. Mana. Udah ada. Oh, ini ya. Nulis keempat. Open. Nah, gini guys. Muncul kan? Ini kedalamannya min 0,7. Kerjanya dari min 25 sampai 25, min 35 sampai 35. Ya. Ini artinya karena saya memulai titik zeronya 0,0-nya itu dari tengah. Ya, kita lihat. Nah, ini kalau dari atas. Ini kalau dari horizontal ya. Ini horizontal juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita bisa memulai untuk desain. Maka dia akan mengeprint ya seperti yang kita inginkan. Oke. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.